Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-37 dari surah Ali Imran, yaitu masih lagi menerangkan tentang keluarga Imran, lebih khusus menerangkan tentang doa istri Imran yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa istri Imran yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah anak yang dilahirkan meskipun perempuan yang telah diberi nama Maryam, meskipun perempuan, hendaknya Allah Subhanahu wa taala mau menerimanya sebagai anak yang dinazarkan untuk Baitul Maqdis. Karena tradisi pada waktu itu anak yang dipersembahkan ke Baitul Maqdis adalah anak laki-laki. Tetapi istri Imran berdoa, Allah perkenankan doanya, anaknya meskipun perempuan diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipersembahkan ke Baitul Maqdis. Apabila sampai di Baitul Maqdis, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjaganya, memeliharanya dengan memilih seorang nabi sebagai penjaganya, sebagai yang memenuhi keperluan hidupnya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Karena ayah Maryam, yaitu suami istri Imran, yaitu Imran itu sendiri, telah meninggal dunia sebelum Maryam dilahirkan. Jadi Maryam lahir dalam keadaan yatim. Nah, apabila anak itu dipersembahkan ke Baitul Maqdis dan berada di Baitul Maqdis, dikatakan dalam riwayat bahwasanya anak itu masih kecil lagi, sangat kecil sekali. Kemudian diletakkanlah ia di satu kamar khusus, satu bilik khusus. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala membesarkannya. Nanti kita akan terangkan membesarkannya dengan istimewa sekali, yaitu dengan rezeki yang langsung dari sisinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan tanda kekuasaannya melalui Maryam yang berada di Baitul Maqdis. Tanda kekuasaan Allah melalui Maryam di Baitul Maqdis menjadi pengajaran yang sangat berharga bagi Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Nabi Zakaria bertambah keimanan, bertambah keyakinan dengan melihat tanda kekuasaan Allah yang dinampakkan melalui Maryam.
Maka ayat berikutnya pula nanti segera pula Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, dan doa Nabi Zakaria pula diperkenankan. Tetapi ayat yang kita bahas dalam kesempatan ini lebih khusus menerangkan tentang doa istri Imran itu diperkenankan oleh Allah. Bermakna ayat ini nampak sekali kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, bahwasanya istri Imran adalah seorang yang taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian menjadi hamba yang istimewa, dan keistimewaannya itu nampak dengan doa yang diperkenankan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam, anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah berfirman, fataqabbalaha rabbuha, maka Tuhannya menerimanya. Tuhannya nya siapa? Tuhan istri Imran, Allah Subhanahu wa taala. Menerimanya nya siapa? Nya Maryam, yaitu anak istri Imran itu. Biqabulin hasanin, biqabulin dengan penerimaan, hasanin yang baik, yaitu doa istri Imran itu diperkenankan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ambataha nabatan hasanan, dan Allah menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik, atau dan Allah mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan Allah memilih penjaga untuknya nya Maryam, yaitu seorang nabi, Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk menemuinya di mihrab. Mihrab adalah kamar khusus yang dibangunkan untuk Maryam sebagai tempat kediamannya, yaitu tempat yang tinggi di belakang, di bahagian belakang dari Baitul Maqdis. Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau menyebutkan untuk sampai ke mihrab Maryam itu mesti naik anak tangga dahulu, khusus disediakan untuk Maryam. Jadi jangan fahami mihrab di sini mihrab di hadapan tempat imam, tidak. Itu mihrab bagi laki-laki. Tapi mihrab bagi wanita khusus untuk Maryam di belakang, di tingkat atas. Wajada indaha rizqa, Nabi Zakaria menjumpai di sisinya, di sisi Maryam, rezeki. Jadi setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, Nabi Zakaria mendapati di sisi Maryam itu ada rezeki. Qala, Nabi Zakaria berkata, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadha, dari mana datangnya ini semua yang diberikan kepadamu ini? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah. Ia, maknanya makanan tersebut, makanan ini dari sisi Allah. Innallah, sesungguhnya Allah, yarzuqu man yasha, memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa hitungan. Kita ulang dari awal ayat. Maka Tuhannya menerimanya, yaitu menerima permohonannya dengan menerima anak perempuan sebagai yang dinazarkan ke Baitul Maqdis dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan menjaganya
dengan memilih penjaganya, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, Nabi Zakaria menjumpai di sisinya terdapat rezeki. Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana rezeki ini datangnya untukmu?" Maryam menjawab, "Ia adalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab." Jadi ayat ini menjelaskan tentang doa dari istri Imran supaya anaknya diterima sebagai nazar untuk dipersembahkan di Baitul Maqdis dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkannya doa dan apalagi permohonan Maryam adalah permohonan yang tidak lazim, yang tidak biasa pada masa itu, yaitu minta juga anak perempuannya itu diterima. Yang pada masa itu anak laki-laki yang akan dipersembahkan ke Baitul Maqdis. Nah, diterimanya doa, diperkenankannya doa, itu menerangkan tentang tingginya kedudukan istri Imran. Di situ nampak ketinggian kedudukan istri Imran, yaitu melalui doa yang diperkenankan. Kalau doa itu diperkenankan, maka yang berdoa itu adalah seorang hamba yang dekat dengan Allah. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, katakan aku dekat dengan hambaku itu. Nah, kalau Allah sudah dekat dengan seorang hamba, maka apabila hamba itu berdoa, maka doanya pun diperkenankan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan perkenankan doa hambaku kalau yang berdoa itu adalah hambaku apabila ia berdoa kepadaku. Nah, istri Imran adalah seorang hamba Allah yang doanya diperkenankan oleh Allah, bermakna menerangkan tentang kedekatan istri Imran itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan tidak hanya diterima oleh istri Imran, kebaikan juga diterima oleh anak istri Imran itu, yaitu Maryam. Maryam mendapatkan pemberian yang istimewa dari sisi Allah. Pertumbuhannya dijaga oleh Allah, makanannya diberi oleh Allah. Nah, ini semua adalah sebagai perkenan doa yang dipanjatkan oleh ibundanya, yaitu istri Imran. Maka nampaklah di sini tingginya kedudukan istri Imran. Jadi tajuk atau judul dari pembahasan kita ini bisa kita ambil, yaitu satu tajuk khusus, yaitu doa istri Imran dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dimakbulkan, menerangkan tentang ketinggian kedudukan istri Imran. Maka pengajaran bagi kita pula adalah mendekatlah kepada Allah seperti mendekatnya istri Imran kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalau mendekat kepada Allah, apabila kita berdoa, doa kita pun diperkenankan sebagaimana Allah memperkenankan doa istri Imran. InsyaAllah Allah pun akan memperkenankan doa kita. Dan doa adalah keperluan bagi hidup kita. Apa sebab? Sebab kita ini adalah makhluk yang kurang, makhluk yang lemah, makhluk yang memiliki keterbatasan. Kita tidak akan mampu menjalani hidup dengan diri kita sendiri. Maka dengan berdoa, mudah-mudahan Allah menutupi kekurangan kita, menutupi kelemahan kita, sehingga ketika kita menjalani hidup di dunia ini dapat menjalaninya dengan mudah. Apa sebab? Sebab Allah menolong. Sebab Allah membantu, seperti Allah membantu Maryam. Meskipun sendiri di dalam kamar, tetapi rupanya Maryam tidak pernah kesedihan dan kesepian, karena Allah menghiburnya dengan hiburan yang luar biasa, yaitu dengan hiburan iman. Hiburan iman jauh lebih tinggi dari hiburan hawa nafsu. Bahkan hiburan hawa nafsu hanya akan melalaikan dan menyesatkan, sementara hiburan iman akan meninggikan keyakinan
dan kekuatan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga layak untuk mendapatkan keistimewaan. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Ayat ini dimulai dengan fa, fataqabbalaha. Fataqabbalaha rabbuha. Apabila kita jumpa kata fa di pangkal ayat, bermakna ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Fa di sini adalah fa ataf. Ataf maknanya sambungan dari ayat sebelumnya. Maka ada yang menerjemahkan lalu. Fa lalu. Lalu Tuhannya menerima permohonannya itu. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam ayat sebelum ini istri Imran berdoa. Selesai saja istri Imran berdoa, lalu Tuhannya menerima doanya itu. Maka Said At-Tantawi dalam tafsir beliau menyebutkan fa di sini adalah fa li sur'atil ijabah, yaitu cepatnya perkenan doa. Tidak menunggu waktu yang lama. Berdoa saja istri Imran, ya Allah, anakku ini perempuan, ya Allah. Anak yang lahir ini adalah perempuan, sementara yang dipersembahkan ke Baitul Maqdis laki-laki. Ya Allah, terimalah anakku ini, ya Allah, meskipun ia perempuan. Terimalah ia sebagai yang boleh dinazarkan ke Baitul Maqdis. Langsung Allah terima tanpa menunggu waktu lama. Allahu Akbar, cepat sekali. Sama dengan kita lah, umpamanya sakit, umpamanya, ya Allah sembuhkanlah penyakit hamba, langsung sembuh. Bagaimana kira-kira doa yang seperti itu? Tidak menunggu 2-3 hari, langsung sembuh. Ya Allah, hamba lupa di mana barang itu hamba letak. Langsung, ya Allah ingatkanlah, langsung ingat. Bagaimana kira-kira kalau dapatlah perkenan doa yang cepat seperti itu? Oh, senang sekali hati. Begitulah senangnya istri Imran karena Allah cepat mengijabah, cepat memperkenankan doanya. Ini didapati melalui perkataan fa yang ada di pangkal ayat. Jadi fa ini menerangkan tentang cepatnya perkenan doa dari sisi Allah terhadap doa yang dipanjatkan oleh istri Imran, maka menampakkan lagi tingginya kedudukan istri Imran itu. Fataqabbalaha rabbuha, maka atau lalu Tuhannya menerimanya, menerima permohonan istri Imran itu biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Apa makna penerimaan yang baik ini? Penerimaan yang mana Allah Subhanahu wa taala redha. Redha maknanya Allah suka dengan permohonan istri Imran itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai satu karunia dari sisinya. Karena pada waktu itu sebenarnya tidak boleh anak laki-laki dipersembahkan, tapi Allah terima juga, bukan penerimaan yang membawa kepada apa kita sebut ya, mungkin bahasa yang bagus untuk kita sebut adalah penerimaan yang istimewa dari sisi Allah yang khusus diberikan kepada istri Imran ini. Karena apabila dari pihak lain atau orang lain, maka yang dipersembahkanlah anak laki-laki. Tetapi kalau dari istri Imran, meskipun perempuan, Allah terima juga. Dan qabulin hasan ini tidak sedikit pun menjadi lebih kurang dari yang lainnya. Kalau dari yang lain itu laki-laki yang dipersembahkan, dan meskipun dari istri Imran itu adalah perempuan, bukanlah bermakna yang perempuan ini nilainya lebih rendah dari yang lainnya. Ini makna qabulin hasanin. Biasanya kitalah umpamanya, kalau biasa dihantar umpamanya makanan yang panas, senang kita? Senang. Makanan yang panas, senang. Makanan yang panas, senang. Makanan yang sudah sejuk, senang. Ini kan kurang dari yang biasa ini. Biasa panas, kemudian sekarang ini adalah sejuk, dingin. Mungkin sudah beberapa jam yang lalu dimasak. Bagaimana perasaan kita? Berkurang dengan makanan yang dingin ini? Berkurang. Apa sebab? Sebab dia rendah nilainya.
berbanding dengan yang panas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala biasanya laki-laki yang dipersembahkan, laki-laki yang dipersembahkan. Sekarang perempuan, karena sudah kita terangkan tak sama laki-laki dengan perempuan, yaitu laki-laki lebih kuat dalam bekerja untuk kepentingan Baitul Maqdis, dalam memelihara Baitul Maqdis, dalam membersihkan Baitul Maqdis, bahkan juga dalam beribadah. Kemudian perempuan ada kalanya datang kotoran, datang haid. Nah, pastilah tidak sama laki-laki dengan perempuan. Tetapi meskipun sekarang adalah perempuan, Allah juga menerimanya sama seperti laki-laki. Bermakna perempuan ini adalah istimewa. Ini makna biqabulin hasanin. Karena dengan penerimaan yang baik, maka senang sekali istri Imran. Bermakna tidak sedikit pun persembahannya itu direndahkan oleh Allah, meskipun anak yang dinazarkan itu anak perempuan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana, dan Allah mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Tapi kalau kita lihat ayat ini, sebenarnya makna anbataha ini maknanya menumbuhkan, seperti tanam-tanaman. Tanaman itu ketika ditanam kecil sekali, mungkin berupa biji saja, kemudian tumbuh dahannya, kemudian nanti terus pokoknya itu menjadi besar, tinggi, kemudian beranting-ranting, kemudian setelah itu berdaun, setelah berdaun berbuah. Nah, apabila disebutkan bahwasanya Allah menumbuhkan Maryam, membesarkan Maryam, mendidik Maryam, Maryam itu dahulu kecil. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, Maryam itu dihantarkan ke Baitul Maqdis itu masih kecil sekali, yaitu baru saja lepas dari susuan ibunya. Oh, sangat kecil sekali ya. Masih mungkin 2 tahun lah kalau kita sebut susuan itu 2 tahun penuh. Nah, 2 tahun langsung dihantar ke Baitul Maqdis, kecil sekali. Bahkan ada lagi yang menyampaikan bahwasanya Maryam itu lebih kecil lagi dari itu, yaitu lahir saja dari ibunya, kemudian diselimuti dengan kain, kemudian langsung diletakkan di mihrab. Nah, ada lagi riwayat yang lebih hebat lagi, tapi kita tidak mau mendalami riwayat yang seperti itu, sebab yang penting bagi kita bukanlah itu. Yang penting bagi kita adalah Maryam telah ditumbuhkan oleh Allah dengan pertumbuhan yang baik, telah dididik oleh Allah dengan pendidikan yang baik. Tumbuhkan, kalau ditumbuhkan bermakna manusia itu ada 3 yang tumbuh pada dirinya. Yang pertama adalah badannya yang nampak, tumbuh dari kecil ke besar, dari berbaring, kemudian duduk, kemudian berdiri, berjalan, berlari, dan seterusnya. Itu badan. Yang kedua yang tumbuh adalah akal fikiran. Dahulu tak tahu apa-apa, kemudian Allah tumbuhkan akal, kemudian mengetahui, bertambah ilmu. Dan satu lagi yang paling penting yang tumbuh pada manusia adalah iman yang ada dalam hati mereka. Jadi ketika Allah menyebutkan bahwasanya Allah menumbuhkan Maryam, badannya, fikirannya, dan juga hatinya. Dengan apa? Kalau hatinya itu dengan iman di dalam dadanya, dengan keyakinan di dalam dadanya. Akhirnya Maryam badannya kuat, fikirannya cerdas, kemudian hatinya ikhlas dan sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan juga oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau, juga Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, keistimewaan dalam pertumbuhan yang dialami oleh Maryam berbeda dengan anak-anak yang sebaya dengannya. 1 hari yang dilalui oleh Maryam sama seperti dengan 1 tahun yang dilalui oleh anak yang seusianya. Pertumbuhannya 1 hari 1 tahun. Allahu Akbar. Bermakna kalau anak-anak itu 5 tahun, balita 5 tahun, bermakna Maryam hanya melaluinya 5 hari saja. Sudah sama seperti anak berumur 5 tahun. Bayangkan. Kalau berhari-hari, berbulan-bulan, bermakna Maryam adalah orang yang paling cerdas dan orang yang paling kuat keimanannya, paling yakin kepada Allah, paling ikhlas,
paling mendekatkan diri kepada Allah. Maka tidak ada bandingnya pada masa itu. Maryam menjadi wanita paling utama. Wanita paling utama. Dan memang Rasulullah sendiri bersabda, ada 4 wanita paling utama di dalam surga nanti. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah Asia, istri Imran. Yang kedua siapa? Yang kedua Maryam. Yang ketiga siapa? Ketika Khadijah. Yang keempat siapa? Yang keempat adalah Fatimah. 4 wanita utama di dalam surga. Nah, Maryam kita lihat bahwasanya Allah yang menumbuhkannya, wa ambataha. Kalau Allah sudah menumbuhkan, sama dengan manusia menumbuhkan anaknya dengan menyusukan anaknya? Oh tidak. Sama dengan membesarkan, menyapih anaknya? Oh tidak. Karena apabila Allah yang menumbuhkan, Allah memiliki sifat sempurna, maka dalam menumbuhkan Maryam, sifat penumbuhan itu pun sempurna. Kesempurnaannya nanti akan diterangkan sebentar lagi, yaitu Allah memberikan rezeki yang istimewa kepada Maryam. Wa ambataha nabatan hasanan, dan Allah menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Kalau disebut nabatan bermakna pertumbuhannya dari kecil kemudian kepada remaja sampailah kepada dewasa. Wa kaffalaha Zakaria, dan Allah memberikan penjaga untuknya, yaitu seorang nabi yang bernama Zakaria. Siapa Nabi Zakaria ini? Nabi Zakaria ini adalah suami bibi Maryam. Suami bibinya. Mak Maryam ini istri Imran. Istri Imran sudah kita sebut namanya sebelum ini, yaitu Hanna. Nah, saudara Hanna itu adalah istri Nabi Zakaria alaihi salam. Ada lagi riwayat yang lain mengatakan bahwasanya Nabi Zakaria ini adalah suami kakak Maryam sendiri. Maryam punya kakak, kemudian suaminya adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi masih ada hubungan keluarga? Masih ada hubungan keluarga. Allah memilih Nabi Zakaria untuk menjaga Maryam. Apa makna Allah memilih Nabi Zakaria? Karena rupanya ketika Maryam itu lahir dan dipersembahkan ke Baitul Maqdis dan diterima oleh Allah untuk dipersembahkan ke Baitul Maqdis, maka berebutlah pendeta-pendeta ketika itu untuk menjaga Maryam. Semua berebut, masing-masing mengatakan saya yang berhak untuk menjaga Maryam. Apalagi Maryam ini adalah anak Imran. Imran itu adalah imam di Baitul Maqdis, bermakna pemuka yang paling utama di Baitul Maqdis. Maka pendeta-pendeta di bawah Imran itu berebut untuk menjaga anak imam mereka ini. Lalu bagaimana Allah memilih Nabi Zakaria sebagai penjaganya? Dibuatlah undian. Jadi masing-masing nama orang yang akan menjaganya itu diletakkan dalam satu tabung. Ada yang mengatakan dalam satu batang kayu, kemudian dilemparkan ke air, kemudian mana yang timbul, itulah yang menjaga. Kalau yang lain tenggelam, itu tidak berhak untuk menjaganya. Maka dilemparlah, setiap batang itu ada nama. Nah, nama Nabi Zakaria, nama pendeta-pendeta yang lain dilempar ke air, semua tenggelam, dan yang terapung satu, yaitu batang yang ada nama Nabi Zakaria di situ. Maka berarti yang keluar undiannya untuk menjaga adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Undian. Kalau disebut undian, karena ini disebutkan di dalam ayat yang ke-44 nanti. Dalam ayat yang ke-44, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Dan kamu wahai Muhammad tidaklah bersama dengan mereka ketika mereka melemparkan kayu-kayu, aklam, kayu-kayu yang bulat kecil. Sekarang ini kayu bulat kecil itu seperti pensil. Maka pensil, disebut juga qalam, aklam jamaknya. Dilemparkan
Ayyuhum yakfulu Maryam, siapa yang akan berhak menjaga Maryam. Nanti diterangkan tentang undian ini. Undian ini undian karena masing-masing ingin menjaga Maryam. Tetapi yang menjaga Maryam hanyalah seorang saja. Maka caranya adalah dengan undian tersebut masing-masing mengembalikannya kepada Allah. Yaitu siapa yang keluar namanya nanti bermana itulah yang Allah kehendaki untuk menjaga Maryam. Bermana manusia tak punya kehendak lagi untuk mengatakan saya yang paling berhak. Sebab sudah letakkan namanya itu di undian dan semuanya dilemparkan ke dalam sungai. Nah, lalu siapa yang berkehendak ketika itu lagi untuk menentukan siapa penjaganya? Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kehendaknya menimbulkan atau mengapungkan yang satu dan menenggelamkan yang lain. Dengan cara undian tersebut maka nampaklah yang menetapkan itu adalah Allah dengan kehendaknya. Maka makna wa kafalaha Zakaria, dan Allah memilih Nabi Zakaria untuk menjaga Maryam itu adalah dengan cara mengapungkan nama Nabi Zakaria ketika undian, yaitu ketika kayu-kayu itu dilemparkan ke air. Nah, dengan demikian nampaklah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur segala-galanya dengan kehendaknya. Nah, biasanya kalau kita pun ingin supaya tidak bergaduh, berselisih, maka kita tarik undian saja. Masing-masing masukkan kupon. Kalau ditanya mau tidak untuk mendapatkan hadiah yang telah disediakan, pasti semua mau. 1000 memasukkan kupon, masing-masing satu orang umpamanya. Nah, pasti masing-masing mau hadiah tersebut. Bagaimana supaya tidak berkelahi? Cabut undian, yaitu mana yang diambil dan nama siapa yang ada dalam kupon tersebut, atau kupon siapa yang terambil itu, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan hadiah. Bermakna dihilangkan semua kehendak yang ingin dapatkan hadiah, dikembalikan kepada Allah dengan kehendaknya untuk menetapkan siapa yang berhak untuk mendapatkan hadiah tersebut. Jadi undian itu maknanya mengembalikan kepada Allah dengan kehendaknya untuk menentukan. Nah, itu makna undian. Pada masa Rasulullah juga begitu. Rasulullah kalau membawa istri baginda, Rasulullah memiliki beberapa orang istri, masing-masing mau ikut bersama Rasul. Tapi Rasul ingin bawa satu orang saja dari mereka. Bagaimana supaya adil? Buat undian. Nama siapa yang keluar? Nah, dialah yang akan dibawa. Maksudnya apa? Maksudnya mengembalikan kepada Allah. Dengan kehendaknya nanti Allah akan menetapkan siapa yang akan keluar namanya. Begitu juga penyelesaian untuk menjaga Maryam ini. Wa kaffalaha Zakaria. Dan Allah memilih Nabi Zakaria untuk menjaganya. Allah takdirkan ayah Maryam meninggal dunia sebelum Maryam dilahirkan. Ayah Maryam manusia biasa, bukannya nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mewafatkan ayahnya yang bukan nabi, Allah ganti penjaganya seorang nabi. Ada hikmah di sebaliknya. Pasti. Mana yang lebih baik, dijaga oleh ayah yang bukan nabi dan dijaga oleh pakcik yang nabi? Pastilah dijaga oleh pakciknya yang nabi. Berarti ini paman bagi Maryam. Nah, apabila nabi yang menjaga, bukan hanya kaitan dengan makan minum saja, tetapi juga dengan bimbingan agama, maka Maryam mendapatkan curahan ilmu agama langsung dari pamannya yang seorang nabi. Itu adalah dengan kehendak Allah. Jadi kita jangan bersedih apabila menjalani kehendak-kehendak Allah yang mungkin bertentangan dengan kehendak kita. Karena boleh jadi kehendak Allah itu di sebaliknya ada hikmah yang lebih besar. Kita kadang-kadang karena memaksakan juga kehendak kita,
Akhirnya kita menjadi berduka cita, menjadi sedih, bahkan tidak bisa menerima apa yang Allah tetapkan. Padahal apa yang Allah tetapkan itu ada hikmah di sebaliknya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk menemuinya di mihrab, setiap kali. Bermakna kalau disebut kata setiap kali bermakna tidak pernah tidak. Itu makna setiap kali. Berapa kali? Wallahu alam berapa kali. Mungkin pagi, mungkin petang, untuk memenuhi keperluan Maryam, makan minum Maryam. Wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria menemui di sisi Maryam itu ada rezeki. Perkataan rezeki di dalam ayat ini, rizqa, tidak menggunakan alif lam, rizqa lit ta'zim, untuk menerangkan bahwasanya rezeki tersebut rezeki yang istimewa, rezeki yang agung, rezeki yang luar biasa, tidak rezeki biasa. Apa maksud rezeki yang tidak biasa ini? Umpamanya buah-buahan, seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, buah-buahan yang diberikan kepada Maryam bukan Nabi Zakaria yang bawa, tapi sudah ada di depan Maryam. Yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu buah-buahan. Buah-buahan itu yang sebenarnya ada pada musim panas, tetapi diberikan kepada Maryam pada musim dingin. Atau sebaliknya, buah-buahan musim dingin tapi diberikan kepada Maryam pada musim panas. Maka Nabi Zakaria pun bertanya kepada Maryam, qala ya Maryam, anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana datangnya ini? Kalau dari kebun yang ada di bumi tak mungkin. Apa sebab? Sebab sekarang ini musim panas. Ini buah-buahan musim dingin. Kemudian kalau disebut kata kullama, setiap kali, bermakna begitulah terus. Hari demi hari, sampai berbulan, sampai bertahun. Dari mana ini wahai Maryam? Kalau dari kebun tak akan mungkin. Maka Maryam pun menjawab, qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, ini dari sisi Allah. Sebelum sampai ke ayat ini dari sisi Allah, kita ulang lagi. Setiap kali Nabi Zakaria masuk bertemu atau menemui Maryam di mihrabnya, karena Nabi Zakaria tadi telah dipilih oleh Allah untuk menjaga Maryam di mihrabnya. Tadi sudah kita terangkan tentang mihrab, yaitu kamar yang tinggi dibangunkan khusus untuk Maryam. Nah, mihrab ini diambil dari kata haraba. Haraba itu harb, sebenarnya maknanya adalah perang. Jadi mihrab itu maknanya tempat berperang. Itu makna mihrab. Mengapa mihrab ini disebut tempat berperang? Maka ulama tafsir pun menjelaskan, mihrab itu disebut tempat berperang melawan syaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Karena biasanya syaitan datang ke setiap tempat ibadah yang kita lakukan. Di mana kita beribadah, syaitan datang di situ. Nah, di situ kita berperang dengan syaitan. Satu lagi, bukan hanya berperang dari syaitan, itu musuh dari luar diri kita. Ada lagi musuh dari dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Maka mihrab disebut mihrab karena disitulah kita berperang melawan hawa nafsu. Mihrab untuk laki-laki, untuk imam di bahagian hadapan masjid. Mihrab untuk Maryam, yaitu di belakang masjid di bahagian atas. Jadi mihrab al-makan alladhi wudi'a limuharabati syaitani wal hawa, yaitu tempat yang diletakkan, disediakan untuk memerangi syaitan dan kehendak hawa nafsu. Jadi mihrab itu bukanlah tempat untuk berdiam diri begitu saja, tidak. Tapi mihrab itu adalah tempat beribadah. Jadi ada kata ibadah di situ, yaitu dengan beribadah maka dapat memerangi syaitan. Dan syaitan pula tidak akan mungkin dapat menggoda, memperdaya, apalagi menguasai orang-orang yang beribadah kepada Allah.
Karena syaitan sendiri mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku tidak akan mampu untuk menyesatkan, memperdaya hamba-hambamu. Hamba-hamba di sini adalah orang-orang yang beribadah kepadamu ya Allah, yang telah engkau berikan keikhlasan kepada mereka. Jadi kalau sudah menjadi hamba-hamba Allah, maka syaitan akan angkat tangan, akan tegakkan bendera putih. Artinya tidak berdaya melawan hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah. Di mana beribadah? Di mihrab. Mihrab yaitu tempat beribadah, melawan syaitan, melawan kehendak hawa nafsu. Wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria menjumpai di sisinya. Kata di sisinya di sini bermakna tidak jauh dari Maryam. Apalagi Nabi Zakaria bertanya, min aina laki hadza? Anna laki hadza? Dari mana datangnya ini? Kata ini penunjuk kepada dekat atau jauh? Dekat. Dari mana datangnya ini wahai Maryam? Maka Maryam pun menjawab, qalat huwa. Maryam menjawab, sesungguhnya dia min indillah, dari sisi Allah. Kata dari sisi Allah di sini menerangkan bahwasanya makanan tersebut bukan manusia yang menyediakannya. Makanan tersebut Allah yang menyediakannya. Kalau Allah menyediakan bagaimana ya? Turun dari langit langsung. Siapa yang membawanya dari langit? Malaikat sebagai pesuruh Allah. Allahu Akbar. Hebat sekali. Maryam ingin makanan, makanan telah disediakan. Yang menyediakan malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini sama seperti yang Allah berikan kepada Rasulullah. Rasulullah juga lahir sebagai yatim. Kemudian belum lagi besar, piatu pula, ibundanya meninggal dunia. Belum lagi besar, datuknya pula meninggal dunia. Siapa yang menjaganya? Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim? Dialah Allah yang mendapati Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Allah lah yang menjaganya. Fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dialah Allah yang mendapati Nabi Muhammad dalam keadaan tersesat, tak tahu siapa Tuhan yang sebenarnya, karena kaumnya menyembah berhala. Allah beri petunjuk. Allah yang beri petunjuk. Ada tak guru Nabi Muhammad dari kalangan kafir Quraisy? Tidak. Dari kalangan pendeta? Tidak ada. Dari kalangan ahlul kitab? Tidak ada. Siapa yang beri petunjuk kepada Rasulullah sehingga mengenal Allah Subhanahu wa taala? Allah diberi petunjuk. Kecil-kecil lagi, umur 4 tahun lebih kurang, dibelah dada Rasulullah. Dibelah dada, dibersihkan hati baginda. Karena Allah yang menjaganya. Kemudian Rasulullah disusukan dengan seorang wanita yang penuh dengan kasih sayang, Halimatus Sa'diyah. Silahkanlah baca sejarah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dijaga oleh seorang wanita yang penuh dengan kasih sayang. Hebat. Luar biasa. Ini semua adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Allah sendiri yang membimbing dan menuntun kehidupan Rasulullah, sama seperti Maryam pada masa dahulu. Dan kita berharap kita ini pun juga dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, karena kita berharap demikian. Apabila Allah telah menampakkan kasih sayangnya dahulu kepada Maryam, kepada Rasulullah, maka mudah-mudahan Allah juga tuntun kita, bimbing kita. Ringan saja kaki melangkah ke Masjid Agung An-Nur ini. Orang sudah berkali-kali dia tahu, tapi tak sampai-sampai ke sini. Kita pula dekat, mungkin ada kaitannya dengan yang di atas sana, yang telah melembutkan hati kita, sehingga ringan saja datang ke majlis-majlis ilmu yang akan membimbing kita untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebaikan, sehingga sampailah kita ke tujuan nantinya dengan selamat.
Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Maryam menjawab, sesungguhnya ia adalah dari sisi Allah. Kemudian innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Maka Nabi Zakaria pun menjadi tersentak. Karena jawaban dari Maryam ini adalah jawaban keimanan. Sesungguhnya ia datang dari sisi Allah. Langsung Nabi Zakaria tersentak. Oh, ini makanan yang istimewa. Itu hanya dapat difahami oleh orang yang beriman. Kalau disebut dari sisi Allah, maka ia hanya akan diberikan kepada orang-orang yang tertentu saja. Maka akhir ayat innallah, akhir dari ayat ini, sesungguhnya Allah yarzuku, memberikan rezeki mayyasha, siapa yang dikehendaki. Kata siapa yang dikehendaki ini bermakna orang-orang tertentu, bukan semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja, bighairi hisab, tanpa hisab. Mana tanpa hisab ni? Tanpa ada ukuran. Kalau tanpa ada ukuran bermakna luar biasa. Apa makna bighairi hisab? Tanpa hisab, tanpa ukuran. Kita ini kalau memberi, pemberian kita itu masih ada ukuran. Apa ukurannya? Ukurannya adalah sebanyak mana yang kita miliki. Bisa kita memberi lebih dari apa yang kita miliki? Tidak. Kalau kita punya uang 10 juta, kemudian kita memberi, berapa yang mampu kita beri? 10 juta, mungkin memberi 11 juta. Tak bisa. Apa sebab? Sebab uang yang kita miliki itu ada hisabnya, ada hitungannya. Tak bisa kita memberi lebih dari apa yang kita miliki. Tetapi apabila Allah memberi tanpa hisab, sebab Allah memiliki tanpa hisab. Allah memiliki banyak sekali apa yang ada ini, perbendaharaan Allah tidak ada kesudahannya. Dengan kehendaknya yang tidak ada batas, dengan kuasanya yang tidak ada batas. Maka Allah pula memiliki apa saja tanpa batas. Kalau disebut tanpa batas, bermakna banyak sekali. Bermakna kalau tanpa batas tidak akan dapat difahami oleh akal manusia yang terbatas, tetapi akan dapat difahami oleh iman manusia kepada Allah yang maha berkuasa tanpa batas. Bisa faham? Maka Nabi Zakaria menjadi terkejut. Oh, kalau itu jawaban Maryam, mudahlah untuk memahami mengapa buah-buahan musim panas diberi musim dingin, buah-buahan musim dingin diberi musim panas. Sebab pemberian itu adalah pemberian tanpa batas. Kalau pemberian yang ada batasnya, buah-buahan musim panas di musim panas, buah-buahan musim dingin di musim dingin, itu ada batasannya, yaitu musim yang membatasinya. Sekarang pemberian itu tanpa batasan, bermakna musim tidak membatasinya. Oh, dahsyat itu. Itu tanpa batas. Siapa yang sudah pernah dapat pemberian tanpa batas? Kita ini apabila belajar 2 dapat 2, belajar 10 dapat 10. Karena yang diajarkan 10 dapat 10. Kadang-kadang diajarkan 10 pun 2 yang dapat. Tetapi apabila Allah telah memberikan ilmu kepada seseorang, meskipun diajarkan 10, dia bisa dapat 20, dapat 30, bahkan dapat tanpa batas. Karena yang mengajarkannya sebenarnya adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilmu laduni. Ilmu yang datang dari sisi Allah tanpa usaha. Datang dari sisi Allah tanpa usaha,
itu adalah tanpa batas. Kalau yang itu tidak bisa difahami dengan akal fikiran. Contoh umpamanya ilmu yang Allah beri kepada Khidir pada masa dahulu, tanpa batas. Itu melampaui ilmu manusia ketika itu, bahkan melampaui ilmu Nabi Musa sendiri. Tahu kan cerita antara Nabi Musa dengan Khidir? Nabi Musa mau belajar dengan Khidir, memberitahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, ada orang yang lebih berilmu lagi darimu, yaitu di sana seorang hamba Allah, yang dimaksud adalah Khidir. Karena Allah memberikan ilmu kepada Khidir lebih dari yang diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian Khidir memberikan syarat, mau aku mengajarkan ilmu kepadamu tapi dengan syarat sabar. Kalau mau sabar, aku akan ajarkan. Nah, tanda kesabaran, jangan tanya kalau apa-apa aku buat. Jangan tanya, diam saja, tengok. Nah, sabarlah, tahan diri, jangan banyak tanya. Tapi nanti boleh bertanya, nanti boleh. Karena ini bukan antara Nabi Musa dengan Khidir. Nah, dibawalah Nabi Musa ini menaiki satu kapal. Kemudian Khidir melubangi kapal. Apabila Khidir melubangi kapal, maka Nabi Musa pun bertanya, wahai Khidir, mengapa engkau lubangi kapal ini? Nabi Musa tak sabar, karena dalam fikiran Nabi Musa, dengan pengetahuannya yang terbatas, dengan ilmunya yang terbatas, kalau kapal dilubang, air masuk, kapal akan tenggelam. Itu pengetahuan yang ada pada Nabi Musa. Maka Khidir pun mengatakan, kamu tak bisa sabar bersamaku wahai Musa. Aku sudah minta tadi jangan bertanya, sekarang kamu bertanya. Baiklah, aku ceritakan mengapa aku lubang kapal. Kalau kita tak lubang kapal, kita melalui satu kawasan yang dikuasai oleh seorang raja yang zalim. Yang raja itu akan memperhatikan, melihat mana ada kapal yang baik, akan diambil. Kalau berlubang kapal itu dipersilahkan lalu saja. Nah, supaya kapal kita ini dipersilahkan lalu dan tak diambil, maka kita melubang kapal. Oh, begitu. Ini lihat, Allah beri ilmu kepada Khidir lebih. Dan masih ada lagi dua cerita lainnya, tapi tidak kita cerita sekarang ini. Nah, sekarang ini kita hanya menceritakan bahwasanya Allah boleh saja memberikan ilmu tanpa batas, boleh saja memberikan rezeki tanpa batas, Allah boleh saja memberikan kuasa tanpa batas, Allah boleh saja memberikan apa saja yang ingin diberikannya kepada hamba yang dikehendakinya tanpa batas. Apabila tanpa batas itu adalah sesuatu yang istimewa, hanya akan diberikan kepada hamba yang istimewa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.